Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kita ditemani oleh asisten kecil namanya Noah. Say hi. Noah, say hi. Hai. Nah, adik-adik, Kak Kesha mau tanya, kalian tahu internet itu apa nggak? Internet. Jadi kalau misalnya ada internet di HP kalian, kita bisa nonton YouTube, bisa nonton YouTube. Terus dengan internet, dengan koneksi internet, kita juga bisa video call sama saudara kita yang mungkin ada jauh di luar kota. Nah, adik-adik, tapi gimana kalau misalnya nggak ada koneksi internet? Gimana Noah? Kalau misalnya tidak ada koneksi internet, kita nggak bisa nonton YouTube. Aduh, kok loadingnya lama ya? Oh, ternyata koneksi internetnya putus. Terus kalau misalnya nggak ada koneksi internet, kita juga nggak bisa video call sama saudara-saudara kita yang mungkin ada jauh di luar kota. Nah, sama halnya kita setiap hari harus selalu berkoneksi. Sama-sama bilang koneksi. Koneksi. Nah, kita setiap hari harus hidup berkoneksi bukan dengan internet. Kita harus hidup berkoneksi dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berkoneksi dengan Tuhan Yesus, hidup kita akan selalu bahagia. Amin. Hidup kita akan selalu happy dan hidup kita akan selalu punya pengharapan. Sama-sama bilang, pengharapan. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita nggak ada koneksi sama Tuhan Yesus? Setiap hari kita bakal sedih. Sedih gimana? Sedih. Nah, kalau kita nggak hidup berkoneksi sama Tuhan Yesus nih, bayangin ini koneksi ya. Koneksinya sama Tuhan Yesus nggak ada, misalnya setiap hari kita akan putus harapan. Putus harapan gimana? Nah, adik-adik, caranya kita untuk membangun koneksi itu sama Tuhan Yesus gimana sih? Ada yang bisa jawab nggak? Noah bisa jawab nggak? Caranya adalah berdoa tuh. Seperti adik Noah di sini berdoa. Dengan kita berdoa, kita sedang berkoneksi dengan Tuhan Yesus. Oke? Yang pertama, berdoa. Berdoa itu apa sih Kak Kesha? Nah, berdoa itu artinya kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang Kak Kesha akan menceritakan sebuah cerita Alkitab yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Nah, jadi ceritanya di sini Tuhan Yesus sedang menceritakan perumpamaan tentang seorang hakim. Sama-sama bilang hakim. Hakim yang jahat. Hakim yang jahat dan seorang wanita janda. Nah, dengerin ya adik-adik. Jadi suatu hari hakim ini ada seorang hakim di sebuah kota yang terkenal hakimnya ini jahat. Dia tidak takut akan Tuhan dan dia ini lalim. Lalim itu artinya tidak benar. Jadi seorang janda datang kepada hakim ini. Dia bilang, Tuan tolong bela aku, bela aku, bela aku. Janda ini setiap hari, bela aku. Nah, itu terjadi hampir setiap hari. Dan beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak, pergi dari saya, pergi, karena kamu mengganggu saya. Tapi janda ini tidak jemu-jemu. Artinya janda ini tidak berputus asa. Dan dia terus mendatangi si hakim, tolong saya, bela hak saya, bela hak saya. Apa yang terjadi adik-adik? Kemudian hakim ini berkata di dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, sudahlah aku bantu dialah. Nah, apa yang kita bisa pelajarin dari sini adik-adik?
seorang hakim yang jahat saja mau untuk membantu janda ini. Karena janda ini terus menerus meminta tolong kepada hakim ini. Tolong saya hakim, tolong saya. Walaupun hakim ini orang yang jahat, tapi hakim ini tetap mau membantu si janda tersebut. Apalagi Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kalian, yang sangat mengasihi kita semua. Bukankah Tuhan Yesus akan terlebih mau menolong kita kalau kita terus-menerus berdoa? Ya kan? Nah, jadi apa yang kita pelajarin hari ini? Kita harus terus-menerus berdoa sungguh-sungguh dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak berputus asa. Karena kita tahu firman Tuhan bilang kalau Tuhan Yesus mendengar semua doa-doa kita. Tuhan Yesus mendengar semua doanya adik-adik. Jadi jangan pernah berputus asa, oke? Nah, sekarang Kak Kesha mau kasih adik-adik tugas. Siap? Siap. Nah, tugasnya adalah ambil secari kertas dan sebuah pensil atau pena. Tuliskan 3 hal doa kalian. Jadi misalnya begini, kalian mau mendoakan, yang pertama ya kan ada 3 nih. Yang pertama kalian mau mendoakan keluarga kalian. Doakan supaya Tuhan Yesus menjaga, Tuhan Yesus kita terus Tuhan Yesus tolong jaga keluargaku, papa mama supaya sehat selalu. Dan ini datangnya dari hati kalian. Jadi kalian tulisnya sungguh-sungguh. Oke adik-adik. Yang kedua misalnya adik-adik mau mendoakan teman kalian, misalnya ada yang lagi sakit, namanya siapa? Misalnya namanya Doni, Kalian doakan soal Doni. Yang ketiga, kalian doakan Indonesia. Kita doakan Indonesia supaya Indonesia cepat pulih dari pandemi COVID-19, supaya virusnya pergi. Nah, jadi adik-adik tuliskan di secari kertas, lalu minta tolong papa mama untuk videoin kalian. Nanti kalian baca. Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Oke? Nah, videonya ini dikirim ke guru masing-masing. Oke, adik-adik? Bisa ya? Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak putus asa, karena Tuhan Yesus mendengar. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang hidup. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh dengar cerita Alkitab tentang seorang janda yang tidak jemu-jemu untuk meminta pertolongan kepada seorang hakim. Kami belajar Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa dengan tidak patah semangat, dengan rajin dan hidup menyenangkan hatinya Tuhan, menjadi berkat bagi sesama dan menyenangkan hati orang tua. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami sukacita yang penuh di dalam hati kami, supaya kami bisa hidup bahagia selalu setiap hari, walaupun kami nggak bisa ketemu dengan banyak teman-teman kami di sekolah ataupun di sekolah minggu. Kami berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan yang memberkati mereka dalam usaha. Juga berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, kiranya Tuhan yang memelihara kehidupan mereka juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke deh adik-adik, sampai jumpa. Kiss bye.